Terima kasih banyak teman-teman semua gitu ya sudah hadir pada acara Food Talk seri keempat. Nah, Food Talk ini adalah sebuah wadah gitu ya yang disediakan oleh Prodi Teknologi Pangan sebagai ajang untuk kita sharing ilmu tentang teknologi pangan. Nggak cuma terkait dengan ilmu pangan secara teoritis gitu ya, tapi terkait juga dengan penelitian-penelitian yang sedang tren yang ada saat ini, ataupun terkait dengan teknologi dan juga informasi-informasi lain di seputar teknologi pangan. Harapannya dengan wadah Futok ini gitu ya, itu bisa menjadi sarana untuk kita bisa meningkatkan pengetahuan dan juga pemahaman di dunia teknologi pangan. Nah, di malam hari ini gitu ya, ini edisi spesial karena kita pertama kalinya mengadakan di malam hari gitu ya, karena ada satu dan lain hal. Nah, ini adalah seri keempat Futok kita dengan tema malam hari ini adalah inovasi pangan fungsional, formulasi muffin tinggi serat berbasis tepung talas beneng dan daun kelor. Oke, nantinya kita hari ini akan dibersamai oleh Ibu Rina Rismaya. Tentunya teman-teman mungkin sudah pernah bertemu Ibu Rina ya. Bu Rina ini adalah salah seorang dosen di Prodi Teknologi Pangan UT, dosen kita semua begitu ya, yang mana beliau ini, saya izin bacakan CV-nya ya teman-teman. Ibu Rina ini nama lengkapnya Ibu Rina Rismaya, yang mana beliau menyelesaikan pendidikan S1 dan S2-nya di IPB, Institut Pertanian Bogor untuk bidang ilmu pangan dan ilmu teknologi pangan. Dan Bu Rina sangat aktif begitu ya untuk menghasilkan penelitian-penelitian yang sudah dipublikasikan baik secara nasional maupun internasional. Yang tidak hanya itu, Bu Rina juga aktif untuk melakukan hilirisasi. Jadi hasil penelitiannya tidak berhenti hanya pada penelitian saja, namun beberapa penelitiannya sudah sampai ke tahap hilirisasi, artinya sudah sampai tahap untuk diproduksi dan juga sudah memiliki beberapa judul paten, begitu ya. Yang kita akan belajar bersama Ibu Rina Rismaya. Nah, di sini juga alhamdulillah telah hadir bersama kita semua ada Ibu Eka Yuliastuti. Selamat malam, Bu Eka. Oke, nah teman-teman nanti silahkan disiapkan pertanyaannya jika ada yang ingin bertanya, ingin mengetahui lebih jauh nih terkait dengan pengembangan produk muffin, khususnya kalau di Burina saat ini ya, penelitiannya tentang muffin yang dikembangkan dari tepung talas beneng dan juga daun kelor, begitu ya. Nah, muffin ini kita lihat nanti kita dengarkan langsung penjelasan dari Bu Rina apa saja manfaatnya, kemudian sifat fungsional apa saja yang bisa dihasilkan gitu ya dari modifikasi formulasi muffin yang sudah Ibu Rina kembangkan. Oke, tidak berlama-lama kita akan sapa saja begitu ya, Bu Rina. Selamat malam, Bu Rina. Sebentar, kita tes suara dulu, Bu Rina. Suaranya belum keluar nih. Selamat malam Bu Mutiara. Oke, Apakah sekarang sudah jelas? sudah jelas, sangat jelas sekali, Bu Rina. Oke, Bu Rina sudah siap? Insya Allah. Oke, silakan waktu dan tempat saya berikan kepada Bu Rina. Baik, terima kasih kepada Ibu Mutiara selaku MC dan juga Ketua Program Studi Teknologi Pangan UT yang telah membersamai kita, yang telah semangat gitu ya untuk tetap mengadakan seri keempat Food Talk meskipun malam hari. Dan Alhamdulillah di sini juga sudah hadir beberapa mahasiswa yang mana kita juga di malam hari ini akan berdiskusi bersama. Mungkin di sini teman-teman sudah mengambil mata kuliah pangan fungsional. Jadi untuk pengembangan produknya nanti akan kita diskusikan lebih jauh. Kemudian di sini juga telah hadir tim dari penelitian kami, ada Ibu Eko Yuliastuti, yang mungkin nanti kita akan berdiskusi bersama. Baik, mohon izin Bu Mutiara untuk share screen materinya.
Apakah slide-nya sudah terlihat, Ibu? Oke, masih loading ini. Oke, sekarang sudah muncul. Mungkin bisa tolong di slideshow. Baik, sudah slideshow ya, Ibu. Baik, rekan-rekan siswa, seperti yang sudah disampaikan Ibu Mutiara bahwa Food Talk ini merupakan wadah kita untuk berdiskusi mengenai perkembangan teknologi yang ada saat ini, di mana pada malam hari ini di Food Talk seri keempat, edisinya memang biasanya para alumni yang mengisi, namun juga tidak terluput juga dari dosen-dosen di Prodi Teknologi Pangan yang mengisi sebagai narasumber seperti sebelumnya di Putok seri 2 ada Ibu Eko yang telah memaparkan mengenai penelitian dan juga paten sederhananya. Untuk malam ini kita akan berdiskusi mengenai inovasi pangan fungsional, yaitu kita sempat daftarkan paten sederhana mengenai formulasi mapin tinggi serat. Ini berbasis tepung talas beneng dan juga tepung daun kelor. Nah, adapun yang akan kita diskusikan bersama yaitu kita akan mengetahui bagaimana pola konsumsi pangan yang ada saat ini yang justru akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Selanjutnya, kita akan mempelajari pengertian dan konsep pangan fungsional itu sendiri dan bagaimana inovasi mengenai teknologi dalam pengembangan pangan fungsional serta kita akan masuk ke dalam inovasi muffin tinggi serat. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita tahu bahwa berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2007 hingga 2023, ini ternyata prevalensi berat badan berlebih dan juga prevalensi obesitas di Indonesia itu meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun 2023 ya. Jadi datanya meningkat sebanyak 2 kali lipat yang mana ini berdasarkan prevalensi indeks massa tubuh untuk berat badan lebihnya yaitu 25 hingga 27, sementara untuk obesitas di atas 27. Nah, rekan-rekan juga bisa menghitung indeks massa tubuh pribadi masing-masing dengan menghitung berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam kuadrat. Kemudian selain itu juga ada indikator yang lain yaitu obesitas sentral. Ini berdasarkan lingkar perut yang mana perempuan itu di atas 80 cm sementara laki-laki di atas 90 cm ini juga meningkat pada tahun 2023 ini meningkat sebesar 2 kali lipatnya dibandingkan tahun 2007. Selanjutnya, ini berdasarkan laporan tematik survei kesehatan pada tahun 2023. Pada awalnya di zaman nenek moyang mungkin ya, atau zaman-zaman sebelumnya itu kematian di Indonesia masih ataupun di dunia masih didominasi oleh penyakit menular. Sementara seiring berjalannya waktu terjadi pergeseran pola konsumsi pangan. Ini penyebab kematian di Indonesia berubah yang awalnya didominasi oleh penyakit menular. Saat ini hampir 72% itu didominasi oleh penyakit tidak menular yang diakibatkan oleh sistem metabolik di dalam tubuh. Nah, ini berdasarkan beberapa literatur, penyebabnya adalah terjadinya pergeseran pola konsumsi pangan, yang mana mungkin zaman dulu kita mengonsumsi makanan itu bersumber dari sayur-sayuran, terus kita pergi ke pasar, memasaknya, kemudian baru mengonsumsi itu kita melakukan aktivitas dalam memasak, melakukan aktivitas dalam membeli ke pasar. Nah, sementara saat ini dengan adanya kemajuan teknologi, kita tahu bahwa di rumah pun dengan genggaman handphone kita sudah bisa memesan makanan dan itu pun untuk makanan-makanan sehat masih terbatas sehingga lebih cenderung mengonsumsi makanan yang memang kita sebut sebagai fast food, yang makanan cepat saji. Yang ini tentunya akan berdampak pada asupan serat yang rendah, kemudian
asupan lemak yang tinggi, gula yang tinggi. Nah, ini ternyata dengan adanya pergeseran konsumsi pangan yang awalnya makanan-makanan sehat itu yang diutamakan pada sebuah menu dalam keluarga, saat ini beralih dengan meningkatnya tingkat kesibukan, kemudian ada tuntutan untuk serba praktis, maka konsumsi pangan lebih bergeser cenderung untuk mengonsumsi makanan yang cepat saji. Sehingga untuk mengatasi adanya pergeseran problematika penyakit yang awalnya menular menjadi tidak menular, ini kita membutuhkan jenis pangan yang tidak hanya enak dan tidak hanya bergizi saja, namun juga bisa memberikan efek terhadap kesehatan. Nah, kalau rekan-rekan mengambil mata kuliah pangan fungsional, itu ada fungsi-fungsi pangan, diantaranya adalah fungsi primer, kemudian sekunder, dan tersier. Fungsi primer tentunya adalah fungsi yang berhubungan dengan kandungan gizinya. Sementara untuk sekunder ini berdasarkan sensorinya yaitu enak. Kemudian yang tersier ini teman-teman perlu adanya informasi berupa tambahan terhadap fungsional bagi kesehatan. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan pangan yang memberikan efek fungsional terhadap kesehatan? Nah, untuk pangan tersebut dikenal sebagai pangan fungsional. Nah, pangan fungsional ini memiliki pengertian bahwa pangan fungsional adalah pangan yang ditujukan untuk dikonsumsi sebagai diet normal gitu ya. Jadi tidak berlebih, tidak juga dalam bentuk megados gitu, tapi dalam diet normal kemudian mengandung komponen aktif yang berpotensi untuk meningkatkan kesehatan atau dapat mengurangi resiko penyakit tertentu. Itu berdasarkan Food and Agriculture Organization. Sementara untuk BPOM itu sendiri di Indonesia, pangan secara alamiah yang telah melalui proses mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah itu dianggap memiliki fungsi-fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan. Adapun syarat-syarat pangan itu bisa dikatakan sebagai pangan fungsional. Yang pertama adalah tadi yang pertama, dikonsumsi sebagai makanan dan minuman, sebagaimana halnya dalam diet normal. Kemudian mempunyai karakteristik sensori seperti penampakan, warna, tekstur, cita rasa yang diterima secara baik oleh konsumen. Kemudian selain itu, yang perlu dicatat dan diperhatikan di sini adalah terbukti secara ilmiah gitu ya, berdasarkan hasil penelitian mengandung komponen bioaktif yang memberikan manfaat bagi kesehatan. Adapun syarat tambahannya diantaranya dia itu tidak boleh memberikan kontraindikasi terhadap metabolisme zat gizi lainnya. Seperti halnya kita tahu bahwa komponen di dalam bahan pangan yaitu senyawa tanin yang kita kenal dia memiliki sifat antioksidan yang tinggi gitu ya, yang kuat, kemudian dia bisa menjadi imunomodulator, kemudian anti cancer juga, tapi ternyata ketika dikonsumsi dalam jumlah berlebih, tanin itu dapat menyerap senyawa zat gizi ya, seperti mineral yang sebenarnya eh, baik dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, tidak dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Kemudian selain itu tidak memberikan efek samping pada jumlah penggunaan yang dianjurkan. Jadi seperti contoh halnya ada bahan fungsional senyawa yaitu oligosakarida atau senyawa-senyawa serat. Ini dalam kita tahu biasanya pada umbi-umbian kita konsumsi dalam jumlah banyak itu bisa menyebabkan adanya flatulensi atau perut kembung ya. Yang ini juga bisa memberikan efek yang tidak diinginkan ketika dia jumlahnya dikonsumsi dalam batas yang berlebih. Kemudian teman-teman di sini untuk
desain pengembangan pangan fungsional, kita tahu bahwa saat ini pengembangan fungsional bukan hanya tren baik di dunia akademisi maupun di industri pangan, karena ini merupakan isu penting yang berhubungan dengan status kesehatan masyarakat di lingkungan masyarakat di Indonesia gitu. Adapun tantangan ilmiahnya kita tahu bahwa isu penting ini kita tahu bahwa ada beberapa penyakit yang tidak menular seperti diabetes, kemudian kardiovaskular, ini korelate atau hubungannya dengan konsumsi pangan yang tidak sehat gitu ya. Jadi tinggi lemak, tinggi gula. Ini juga rendah serat ini berkorelasi dengan status kesehatan masyarakat yang semakin menurun. Nah, isu penting ini perlu kita dukung dengan ilmu pengetahuan dasar bagaimana fungsi-fungsi dari komponen bioaktif di dalam bahan pangan ini dapat mengencourage sistem di dalam tubuh untuk meningkatkan sistem pertahanan, kemudian kesehatan masyarakat, atau bisa mengurangi adanya resiko penyakit tertentu. Sehingga di sini tujuan dengan adanya ilmu pengetahuan dasar, bagaimana suatu komponen bahan pangan itu bisa memberikan efek yang bisa meningkatkan status kesehatan atau mengurangi resiko tertentu, sehingga harapannya kita dapat mengembangkan melalui inovasi pangan fungsional ini untuk menyasar status kesehatan masyarakat, baik itu dia meningkatkan status kesehatan masyarakatnya atau menurunkan resiko penyakit tertentu. Yang mana ketika rekan-rekan mengambil mata kuliah pangan fungsional, kita juga akan mempelajari bagaimana hubungan dari pangan itu sendiri, baik zat gizi maupun komponen-komponen bioaktif dan komponen pangan fungsionalnya itu berhubungan dengan status kesehatannya. Itu akan dipelajari dengan lebih detail. Selanjutnya, kita tahu bahwa beberapa tantangan dalam pengembangan pangan fungsional itu memerlukan tingkat kompleksitas yang tinggi dan juga monitoring proses yang tinggi pula. Nah, kita tahu bahwa untuk mengembangkan pangan fungsional butuh memerlukan bahan baku yang kita tidak hanya berasal dari bahan-bahan baku yang konvensional, bahan yang segar, kita juga sudah mengenal adanya komponen-komponen atau bahan baku melalui proses bioteknologi seperti isolat protein, seperti itu ya, yang memang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pangan fungsional. Kemudian selain itu adanya teknologi, baik itu teknologi thermal maupun teknologi yang non-thermal yang akan berdampak terhadap fungsionalitas dari senyawa yang kita akan encourage ke dalam bahan pangan fungsional itu gitu ya. Jadi ada pengaruh dari proses yang akan mempengaruhi sifat fungsional dari senyawa yang kita akan inkorporasi ke dalam pangan. Kemudian selain itu ada isu keamanan pangan termasuk interaksi ingredient di dalam bahan pangan tadi ya. Jadi interaksi seperti salah satu contoh adalah senyawa probiotik dan prebiotik akan memiliki fungsi sinergis untuk meningkatkan status kesehatan di saluran pencernaan ini disebut sebagai eh, interaksi yang baik, yaitu ada fungsi sinergisnya. Itu seperti itu. Jangan sampai nanti efeknya itu seperti contohnya kita akan menambahkan suatu senyawa serat pangan ke dalam bahan pangan tertentu seperti contohnya muffin. Nah, ternyata senyawa serat pangannya cukup tinggi atau tergolong ke dalam muffin tinggi serat pangan. Tetapi ada komponen yang lainnya yang justru dia berinteraksi eh negatif gitu, yang akan berdampak pada fungsinya itu menurun ketika ditambahkan ke dalam bahan pangan. Kemudian selain itu ada interaksi keseluruhan rantai pangan untuk menjamin stabilitas sifat fungsional dalam pengawetan maupun penyimpanan. Ini kita tahu bahwa senyawa pangan fungsional itu merupakan komponen bioaktif yang dia dipengaruhi oleh proses
Selain proses juga ada eh, pengawetan, kemudian penyimpanan yang tentunya dia akan terdegradasi selama proses pengawetan maupun penyimpanan sehingga diharapkan ada teknologi tertentu, teknologi tambahan untuk dia bisa lebih stabil sifat fungsionalnya selama distribusi maupun penyimpanan. Seperti halnya adalah teknologi enkapsulasi atau mikroenkapsulasi itu untuk menyalut senyawa fungsional atau senyawa bioaktifnya dengan komponen pati ataupun penyalut seperti halnya maltodextrin dia untuk lebih stabil ketika didistribusikan maupun disimpan. Kemudian untuk pengembangan pangan fungsional ini bisa berasal dari sebuah konsep yang mana kita mengacu pada sumber masalah, problematika masalah yang ada di masyarakat seperti halnya misalkan tingginya penyakit degeneratif di Indonesia diakibatkan oleh rendahnya konsumsi serat pangan, tingginya konsumsi lemak ataupun gula ini berdampak pada status kesehatan masyarakat itu meningkatnya penyakit degeneratif. Kita akan menyasar sebuah ide inovasi pengembangan fungsional, sebuah konsep untuk mengembangkan sebuah produk yang tinggi serat yang bertujuan untuk bisa meningkatkan status fungsional kesehatan masyarakat yang sebelumnya itu kita tahu bahwa latar belakangnya adalah penyakit degeneratif yang cukup tinggi. Nah, selain itu juga bisa mengurangi resikonya, misalkan dengan kita mengembangkan produk muffin yang tinggi serat. Kemudian kita terjemahkan nih konsep dan ide yang sudah kita sasar menjadi sebuah prototipe. Nah, prototipe ini kita harus ujikan kepada panelis untuk dinilai tingkat kesukaannya baik itu secara atribut sensori ya, warna, aroma, rasa, tekstur gitu ya. Kemudian kita juga melakukan uji pasar. Nah, ini sebenarnya teman-teman juga eh, konsep ini atau konsep pengembangan fungsional ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan pengembangan produk pada program baik itu PKM Keurusan yang diselenggarakan oleh LPPMUT ataupun PKM Dikti bahwa kita itu bisa mengembangkan pangan fungsional dengan berawal dari ide ataupun konsep untuk misalkan kita berkontribusi mengurangi resiko penyakit tertentu, bisa mengembangkan produk A, kemudian kita uji baik itu secara sensori ke panelis, kemudian uji pasar, itu kita akan menghasilkan sebuah prototipe gitu ya. Jadi ada dalam bentuk nyatanya, kemudian selain itu setelah kita lakukan uji baik itu panelis maupun penerimaan pasar, kita melakukan uji khasiatnya atau kita sasar untuk klaim kesehatannya. Misalkan kita pengen sasar untuk tinggi serat, kemudian tidak penambahan gula. Kemudian selain itu non gluten bisa juga nanti dilakukan uji untuk khasiat dari produk yang dikembangkan. Kemudian selain itu tentunya kita harus melakukan uji keamanan bahan pangan juga. Misalkan ada beberapa SNI yang mensyaratkan cemaran logamnya harus sekian, seperti halnya contohnya cookies harus minimal berapa untuk cemaran mikroba, kemudian cemaran kimianya yang harus kita acu dan kita penuhi gitu untuk syarat dari keamanan pangan ini supaya produk kita masuk dan diterima di pasar. Kemudian yang setelah dipublikasi ini tentunya penerimaan konsumen itu harus dinilai memiliki nilai penilaian konsumen yang cukup tinggi gitu ya atau disukai secara sensori oleh konsumen maupun disukai oleh pasar. Kemudian, nah kredibilitas produk ini
Tentunya dibuktikan dengan adanya uji, baik itu uji khasiat maupun uji keamanan pangan, sehingga terlahirlah produk pangan fungsional yang bisa bersaing di pasaran. Jadi ini bisa dijadikan sebuah konsep untuk pengembangan pangan fungsional pada program-program yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Nah, kita masuk ke dalam inovasi pengembangan muffin yang tinggi serat pangan. Tentunya latar belakangnya yang sudah kita diskusikan sebelumnya ya. Jadi adanya pergeseran pola konsumsi pangan yang mana saat ini dengan tingkat kesibukan yang cukup tinggi di masyarakat ini lebih mengonsumsi makanan yang fast food. Tentunya dia tinggi lemak dan serat pangannya rendah. Nah, ternyata berdasarkan penelitian konsumsi serat pangan yang rendah dan juga konsumsi lemak, gula yang tinggi ini ternyata beresiko terhadap obesitas. Yang tentunya obesitas ini juga berkontribusi terhadap peningkatan jumlah prevalensi penyakit degeneratif. Nah, ini kita kembangkan kita tahu bahwa muffin yang diproduksi atau dibuat dari terigu 100% ini berdasarkan beberapa literatur ini mengandung serat yang rendah. Maka dari itu, muffin ini kita lakukan penambahan atau substitusi bahan tertentu yang diteliti memiliki serat pangan yang tinggi. Supaya apa? Supaya kandungan serat di dalam muffin bisa meningkat dibandingkan muffin yang pada umumnya terbuat dari terigu. Nah, ini berdasarkan penelitian Gopala Karisman ini menyebutkan bahwa tepung kelor ini termasuk ke dalam bahan pangan yang mengandung vitamin, mineral, dan serat pangan yang cukup tinggi gitu ya. Sehingga pada penelitian ini kita menentukan formula muffin yang tinggi serat berdasarkan sifat fisik dan sifat sensorinya. Nah, ini teman-teman hasil dari penelitian mengenai muffin dari telas beneng dan juga tepung daun kelor ini pada tahun 2022 merupakan riset kolaborasi dengan mitra di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang mana pada awalnya kita mengembangkan muffin dari talas beneng. Ini pengaruhnya ternyata secara sensori disukai pada konsentrasi 15% gitu ya. Nah, konsentrasi yang ditambahkan pada substitusi talas beneng ini kita gunakan 0 sampai 30%. Kemudian selanjutnya kita lakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh dari daun kelor terhadap sifat organoleptik dan juga kandungan gizi dari muffin. Nah, ini kita gunakan tadi karena pengembangan sebelumnya sudah menggunakan beneng taro ataupun talas beneng. Kita menggunakan tepung komposit yaitu tepung terigu dan tepung talas beneng yang kita campurkan sebanyak 80 hingga dan juga 20%. Kemudian kita gunakan untuk tepung daun kelornya dari 0 hingga 12%. Kemudian selanjutnya ini juga kita gunakan masih seputar dari pengaruh penambahan tepung daun kelor terhadap sifat mineral dari muffin ya. Yang kita gunakan masih sama 0 hingga 12%. Kemudian kita gunakan penelitian-penelitian terdahulu ini untuk kita lakukan optimasi. Sehingga diharapkan formula yang dihasilkan adalah formula yang memberikan nilai baik itu karakteristik fisik maupun sensorinya yang optimum dengan rentan
penggunaan tepung daun kelornya 0 hingga 12% dan juga tepung talas benengnya 10 dan 30%, sehingga kita masukkan ke dalam aplikasi program untuk melakukan optimasi formula. Dan ini ternyata kita hasilkan bahwa terdapat hubungan baik itu kombinasi dari faktor penambahan tepung daun kelor dan tepung talas beneng ini terhadap atribut sensori baik aroma, warna, rasa, tekstur, dan overall, yang mana semakin tinggi penambahan dari tepung daun kelor ini menurunkan pada keseluruhan atribut yang diuji, termasuk juga pengaruh dari tepung talas beneng yang ditambahkan akan berpengaruh semakin tinggi penambahannya juga akan menurunkan sifat sensori dari muffin itu sendiri. Nah, ini merupakan sebuah tantangan dalam pengembangan pangan fungsional. Kita ingin mengoptimumkan sifat fungsionalnya, tapi ternyata terbentur pada karakteristik sensori yang semakin kita optimalkan, semakin kita ingin sifat fungsionalnya tinggi, nyata untuk nilai sensorinya semakin tidak disukai, sehingga kita harus mengoptimalkan bagaimana penambahan substitusi baik dari tepung kelor dan juga talas beneng yang bisa menghasilkan penilaian sensori yang paling optimum. Kemudian kita optimasi berdasarkan kriteria maksimumkan untuk sifat sensori dan juga sifat fisik dari muffin. Kemudian berdasarkan analisis respon yang dilakukan oleh program, kita hasilkan bahwa formula yang optimum itu dengan desirability ataupun nilai yang semakin optimum itu adalah nilai yang mendekati angka 1 ya. Jadi 0,8, 0,9 semakin tinggi gitu. Nah, ini berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa tepung talas beneng sebesar 10%, tepung kelor sebanyak 4%, ini merupakan formula optimum yang menghasilkan penilaian sensori disukai dan volume pengembangan yang cukup tinggi dan diterima. Kemudian berdasarkan hasil analisis komponen fungsionalnya yaitu serat pangan. Hasil optimasi ini formula yang ditambahkan kelor 4% dan juga 10% ini memiliki kandungan serat pangan sebesar 6,95%. Nah, ini berdasarkan peraturan BPOM tahun 2011 ini menyatakan bahwa pangan yang dia memiliki kandungan serat pangan 3 gram per 100 gram ini dikatakan sebagai sumber serat pangan, sementara pangan yang mengandung lebih dari 6 gram per 100 gram bahan pangan ini termasuk ke dalam pangan tinggi serat. Sehingga untuk muffin dari penelitian ini dapat digolongkan sebagai pangan tinggi serat. Nah, ini termasuk sertifikat dari paten sederhana dari formulasi muffin yang telah kita daftarkan. Ini tergolong ke dalam pangan tinggi serat pangan. Mungkin demikian Bu Mutiara dan rekan-rekan semuanya yang dapat kita diskusikan. Mungkin kita akan lebih bahas untuk diskusi selanjutnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Mutiara. Baik, terima kasih Bu Rina. Sangat menarik sekali ya, ternyata bagaimana mengembangkan gitu ya, yang tadinya muffin tuh ya kalau kita lihat di toko bakery ya muffin biasa gitu ya, tapi dari produk muffin ini bisa ditingkatkan nilainya menjadi muffin tinggi serat. Yang itu ternyata kalau misalnya iklan-iklan di pasaran itu kan ya klaim gitu ya, tapi dalam hal ini tidak sekedar klaim, namun memang dibuktikan secara laboratorium begitu ya, dan sesuai dengan syarat yang ada di BPOM untuk kadar serat minimumnya. Nah, teman-teman, oke, kita belajar banyak begitu ya malam hari ini ya. Ada yang
ingin bertanya nggak? Atau ada yang ingin diskusikan dengan Bu Rina? Atau mungkin ada yang tertarik untuk melakukan penelitian begitu ya, yang sejalan dengan apa yang Bu Rina lakukan di pangan fungsional? Karena sekarang ini kan trennya adalah produk-produk pangan yang sifatnya industri pun sifatnya adalah harapannya itu pangan-pangan fungsional yang dia rendah gula tapi pingin enak rasanya, yang tadinya tinggi serat tapi juga pingin diterima teksturnya gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin diskusi untuk kita bertemu dengan Bu Rina nih. Oke, kalau misalnya nggak ada, saya ingin bertanya nih Bu Rina. Bu Rina, ini ya, ini menjadi salah satu isu gitu ya saat kita membuat produk pangan fungsional, di mana pangan yang punya sifat apa ya, sifat manfaat gitu ya. Umumnya tuh rasanya walaupun yang sudah dipasarkan pun itu nggak semuanya itu bisa dengan mudah diterima oleh konsumen begitu ya, Bu Rina ya. Nah, bagaimana saran dari Bu Rina gitu ya saat kita ingin membuat produk pangan yang dia punya sifat fungsional tapi juga bisa diterima oleh konsumen gitu ataupun oleh masyarakat luas, Bu Rina. Ya, sebenarnya ini juga ada upaya untuk di bidang ilmu pangan fungsional, Bu Mutiara, bagaimana kita akan memperkenalkan produk pangan fungsional yang biasanya pada umumnya ketika penambahan bahan senyawa tertentu ke dalam substitusi bahan pangan ini akan menurunkan sifat sensori. Nah, untuk bisa memasukkan produk tersebut ke dalam pasaran, selain nanti ada cara teknologinya, ini sebenarnya ada upaya untuk edukasi ke dalam kepada masyarakat bahwa pangan itu yang dikembangkan atau yang sedang tadi sebenarnya memiliki komponen pangan fungsional ini bisa dikenalkan kepada masyarakat melalui edukasi sifat fungsionalnya, baik itu dalam media promosi, kemudian kita membuka seminar-seminar terhadap pangan fungsional ini seperti halnya yang telah dilakukan oleh rekan-rekan pada para peneliti yang mengembangkan pangan fungsional ini melakukan edukasi bagaimana sifat fungsionalnya yang bisa meningkatkan status kesehatan atau mengurangi resiko dari penyakit tertentu. Selain dari tadi upaya di dalam teknologi, bagaimana dia memadupadankan agar sifat dari sensorinya menjadi optimum. Salah satunya tadi seperti halnya kalau kita ketahui bahwa Pena- penambahan tepung daun kelor ke dalam muffin ini tentu tentu berdasarkan hasil penelitian kami itu justru menurunkan sifat sensori dari warna. Nah, untuk teknologi yang dapat dilakukan, salah satunya adalah bisa menggunakan upaya penambahan BTP untuk menghasilkan warna yang lebih disukai oleh konsumen. Ini salah satu upayanya Bu Mutiara. Kemudian ada juga eh, sifat ataupun karakteristik sensori yang ditemukan oleh panelis kami itu diantaranya adalah aroma yang asam ketika konsentrasi yang digunakan tinggi gitu. Nah, ini mungkin juga kita akan menyesuaikan, misalkan dikurangi jumlah penambahan substitusinya gitu. Kita akan melakukan reformulasi untuk menghasilkan produk dengan penilaian sensori yang optimum dan diterima oleh pasar. Mungkin itu Bu Mutiara yang bisa Oke, di-share. terima kasih Bu Rina. Jadi banyak aspek begitu ya untuk Betul. menciptakan produknya itu agar nyampe di tengah-tengah nih, punya manfaat tinggi tapi juga diterima di masyarakat. Nah, ada pertanyaan nih dari Mas Sama. Pertanyaannya, Bu Rina, apa tantangan terbesar saat mengkombinasikan tepung talas bening sama daun kelor nih dalam pembuatan muffinnya nih? Tantangan terbesar tentunya yang sudah
kita diskusikan sebelumnya gitu ya. Jadi kita ingin memaksimumkan sifat fungsional dari serat pangan gitu ya. Juga sebenarnya kita lakukan untuk analisis antioksidan dan sebagainya. Tentunya dengan semakin tinggi konsentrasi yang ditambahkan akan semakin optimum atau semakin tinggi pula sifat fungsionalnya. Akan tetapi tadi justru akan menurunkan sifat eh, sensori maupun sifat fisik. Misalkan volume pengembangannya ketika penambahan lebih dari 15% tepung daun kelor dan juga lebih besar daripada 30% tepung talas bening, ini ternyata dia teksturnya padat, teksturnya tidak mengembang atau lebih keras gitu ya. Nilai kekerasannya tinggi. Nah, ini sebuah tantangan. Misalkan kita melakukan upaya untuk melakukan optimasi dengan bagaimana tadi formula kita lakukan optimasi untuk menghasilkan sifat sensori yang optimum. Jadi tadi tentunya kita tidak bisa memaksakan peningkatan agar hasil fungsionalnya tinggi, tapi kita harus menyesuaikan juga bagaimana si produk kita itu bisa diterima baik secara konsumen, dari itu dari sifat sensori maupun fisiknya. Gitu, Bu Mutiara. Oke, terima kasih Bu Rina. Jadi memang pengaruh ke tekstur bahkan kerasa ya, karena kalau kalornya banyak pun jadi rasanya nih kayak matcha gitu ya, So, atau pahit-pahit dan daun gitu rasanya ya. pahit, so. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Miftahul Arifin. Nih pertanyaannya, kenapa Bu Rina pilih talas beneng jadi sumber serat utamanya untuk si muffin ini nih? Baik, terima kasih Mas Miftahul Arifin. Nah, ini sebenarnya yang kita acu atau kita gunakan untuk menambahkan sumber serat pangan yang utama di dalam muffin ini adalah serat dari daun kelor, yang mana kita tahu bahwa daun kelor ini ternyata per 100 gramnya mengandung lebih dari 30% serat pangan, yang tadi kalau berdasarkan BPOM lebih dari 6 gram per 100 gram termasuk tinggi serat. Berarti yang eh, tepung daun kelor ini termasuk sumber pangan yang tinggi serat pangan gitu ya. Nah, untuk penggunaan dari tepung talas beneng ini kemarin berdasarkan diskusi dengan tim, ini merupakan ternyata ciri khas dari pangan lokal khas Banten, teman-teman. Jadi kita kan kami kemarin kolaborasinya berasal dari dua universitas yang memang terletak di Provinsi Banten gitu ya, yang memiliki bahan pangan lokalnya adalah talas bening. Sehingga harapannya penggunaan dari talas bening ini akan meningkatkan pemanfaatan bahan pangan lokal setempat yang juga akan berdampak pada petani di lingkungan masyarakat di eh, Provinsi Banten ini bisa meningkat secara ekonomi. Itu Oke, Mas Arifin. terima kasih Bu Rina. Nah, jadi teman-teman ini kan mahasiswa UT tersebar di seluruh Nusantara ya Bu Rina, yang mana tiap daerah ini punya potensi sumber pangan lokal yang masih bisa tentunya dikembangkan oleh teman-teman untuk berbagai macam diversifikasi produk pangan. Jadi silakan teman-teman mengeksplor gitu ya untuk pengembangan produk-produk pangan yang semakin inovatif. Oke, ini ada pertanyaan terakhir ya. Ini dari Mbak Indah Puspitasari, ini raise hand. Mungkin mau menyampaikan langsung? Eh, iya Bu, tapi maaf nggak on cam ya Bu. Boleh, silakan Mbak As- Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Puspita, ya saya Indah Puspita Bu, yang kemarin terpilih dari apa penelitian mahasiswa. Kebetulan juga Hmm. pakai daun kelor nih Bu, buat cookies untuk apa balita gizi kurang. Nah gini Bu, kan Ibu kan pakai daun kelor juga nih. Daun kelornya Ibu itu dalam dalam bentuk
sari atau dalam bentuk tepung. Saya itu Bu awalnya mau dalam bentuk sari Bu ya, kayak di blender, pokoknya kayak masih sari. Soalnya kalau dibuat tepungan takutnya saya kan mau ambil fokus ke vitamin C sama zat besi. Takutnya kalau dibuat tepung itu kan nanti pengaruh ke kadar vitamin C-nya. Tapi pas dipikir-pikir lagi kalau pakai sarinya kan cookies itu kalau SNI kan ada batas kadar air ya Bu ya. Gitu. Nah, jadi ada masukan nggak Bu? Sharing Ibu kemarin buat muffin itu pakai sari atau pakai tepung. Terus gimana kalau Ibu ada tips untuk mempertahankan nilai gizi dari daun kelor tersebut? Makasih Bu. Ya, terima kasih Mbak Indah. Ini sebelumnya selamat ya Mbak Indah termasuk mahasiswa yang didanai oleh LPPM ya, termasuk mahasiswa berprestasi di program studi teknologi pangan dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan akademik di lingkungan universitas terbuka. Nah, untuk pertanyaannya, ini apakah yang saya gunakan sarinya ataupun tepungnya, lalu bagaimana untuk menghasilkan cookies yang tadi ya memenuhi standar SNI. Nah, untuk Mbak Indah, untuk kami di produk muffin yang kami gunakan adalah tepung daun kelor. Ini sebenarnya teman-teman penggunaan tepung ini lebih memudahkan dalam aplikasinya. Selain itu juga tepung daun kelor dibandingkan sediaan segarnya memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya dia ini memiliki umur simpan yang panjang gitu ya, lebih lama gitu dibandingkan dalam bentuk segarnya karena tadi dia memiliki kadar air yang rendah. Kemudian selain itu juga dia lebih praktis diaplikasikan ke dalam produk pangan. Selain itu kandungan gizinya dalam bentuk konsentrat. Tentunya juga ada beberapa kelemahan seperti halnya ketika dia konsentratnya tinggi, kandungan gizinya tinggi, tadi contohnya vitamin mineral. Penggunaan tepung dibandingkan dengan segarnya ini ketika penggunaan sedikit pun dia akan memberikan efek yang lebih cepat berpengaruh terhadap karakteristik sensori dari produknya. Jadi misalkan Mbak Indah menggunakan tepung dibandingkan dengan sarinya ataupun tadi di blender kemudian ditambahkan, ini akan terasa dengan konsentrasi misalkan substitusinya sama berapa persen, ini akan menghasilkan penilaian sensori, misalkan ya, kita tambahkan sebesar 9% baik itu tepung dengan konsentrat dari sarinya. Ini yang akan berpengaruh eh, terhadap peningkatan kandungan gizinya tentunya tepung. Tapi ada resiko untuk dia bisa menurunkan sensori dari cookies yang telah dikembangkan tadi. Jadi memang keduanya ada kelemahan dan kelebihannya. Nah, tapi kalau saran yang bisa kami berikan berdasarkan pengalaman gitu ya, karena kita tahu bahwa kepraktisan di dalam sebuah industri itu dibutuhkan. Seperti halnya nih, Mbak Indah ini akan mengembangkan cookies yang bisa diproduksi secara massal gitu ya, memiliki jumlah pasar yang tinggi. Nah, tentunya untuk bahan baku harus mudah didapat. Sediaan dalam bentuk tepung ini akan lebih aman dalam penyediaan stok gitu ya. Kemudian selain penyediaan stok, penggunaan dalam kapasitas produksi yang tinggi ini lebih memungkinkan dibandingkan tadi dalam bentuk sediaan segarnya. Selain kita harus mencari eh, petani yang dia membudidayakan daun kelor segarnya gitu. Nah, ini juga misalkan petani tersebut terkendala dalam eh, memberikan hasil panen yang tidak optimum gitu akan berkendala terhadap produksi dari Mbak Indah itu sendiri. Selain itu, tadi salah satu kendala yang dihadapi Mbak Indah adalah kandungan kadar air dari cookies itu
maksimum 5% kalau nggak salah dari SNI ya. Jadi nanti mungkin dicek kembali. Ini harus diikuti syaratnya karena akan berdampak pada umur simpan cookies di pasaran. Ketika kadar air tinggi yang digunakan karena tadi cookies itu kan biasanya penambahannya hanya ini ya, kalau tidak salah itu margarin, jadi untuk airnya memang dikurangi karena nanti akan berdampak pada kadar air dari produk akhir. Nah, ini tentunya akan beresiko terhadap adanya kemungkinan kerusakan selama proses distribusi dan penyimpanan. Jadi umur simpannya lebih pendek dari produk Baindah tadi ketika dia memiliki kadar air yang tinggi. Jadi itu Indah untuk bisa kita diskusikan bersama bahwa memang untuk applicable gitu ya untuk di industri teknologi pengolahan pangan adalah dalam bentuk senyawaan tepung gitu ya dibandingkan bentuk sediaan segarnya. Nah, tadi kepraktisan dan juga kesediaan bahan baku stok untuk produksi di industri pangan. Mungkin demikian Bu Mutiara Oke, juga bisa menambahkan. baik, terima kasih Bu Rina. Jadi memang banyak pertimbangan begitu ya Bu Rina dalam memilih bentukan untuk bahan bakunya. Bukan hanya saja untuk mempertahankan nilai gizinya, namun juga bagaimana nanti untuk keberlangsungannya ke depannya. Seperti itu ya. Nah, baik teman-teman sekalian, Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara nih, ternyata seru banget gitu ya. Apa yang sudah disampaikan Bu Rina gitu ya, semoga bisa memberikan ilmu baru dan juga merefresh ilmu yang sudah ada dan juga melihat pengembangan bahwa ternyata perkembangan dunia penelitian terkait dengan pangan fungsional itu masih bisa dikembangkan lebih jauh begitu ya. Termasuk salah satunya tadi yang sudah diaplikasikan oleh Purina di produk muffin tinggi serat. Nah, mungkin dari sini teman-teman masih punya ide-ide lain nih terkait dengan pengembangan produk pangan fungsional. Nah, teman-teman, sebelum kita tutup begitu ya, kami di Prodi Teknologi Pangan, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Rina untuk ilmu yang sudah disampaikan pada malam hari ini ya Bu Rina. Semoga bisa memberikan manfaat juga untuk kepada teman-teman semua. Nah, teman-teman juga gitu ya, kami di Prodi Teknologi Pangan yang menyampaikan bahwa kegiatan food talk ini itu akan diadakan secara rutin setiap bulannya di pekan ketiga ataupun keempat, begitu ya, yang mana karena ini adalah media untuk berbagi ilmu bersama gitu ya antara mahasiswa, alumni ataupun juga dosen. Jadi silakan kami membuka peluang bagi para mahasiswa ataupun kepada para alumni yang ingin share informasi-informasi ataupun ilmu yang dimiliki. Baik itu hasil riset ataupun teman-teman kan saat ini sudah banyak yang berkecimpung juga di dunia industri begitu ya, membagikan ilmu yang dimiliki di dunia industri kepada teman-teman yang lain itu juga dipersilahkan. Sebagai contoh misalnya teman-teman yang misalnya ada di industri bakery gitu ya, menjelaskan terkait dengan produk bakery ataupun ada yang di industri minuman menjelaskan bagaimana proses produksi minuman ataupun bagaimana perkembangan teknologi terkini terkait dengan teknologi minuman itu juga sangat diperbolehkan sekali. Nah, jika ada teman-teman yang tertarik untuk mendaftarkan dirinya sebagai narasumber untuk Food Talk, itu nanti bisa menghubungi kami begitu ya, langsung dan menyampaikan kepada kami. Begitu. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatannya pada malam hari ini. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya yang sudah kami share di kolom komentar. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Rina atas ilmu yang telah diberikan pada malam hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan juga memberikan banyak kebaikan begitu ya untuk kita semua yang mendengarkan dan juga untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan juga penelitian Bu Rina ke depannya. Terima kasih banyak teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan Food Talk kelima ya. Terima Terima kasih Bu kasih Rina dan teman-teman. Bu Mutiara, Bapak Ibu semuanya, dan rekan-rekan.